Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Baiklah, bertemu kembali di kelas matematika bersama Ustazah Hafizah. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan. Nah, sebelum kita belajar bilangan, baiknya kita mengenali dulu apa tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pertama dari pembelajaran kita hari ini adalah mengenal bilangan bulat. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kita dapat menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian adalah kita dapat menentukan perbandingan nilai bilangan dan mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang besar. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita lebih lanjut, ada baiknya kita dengarkan dulu kisah seorang tokoh muslim, yaitu tokoh ilmuwan matematika. Tokoh matematika di sini adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan seorang muslim berkebangsaan Persia. Sepanjang hidupnya, dia mengabdi di dalam dunia pendidikan dan keilmuan. Dia pernah menjadi dosen dan ilmuwan di Bait Al-Hikmat Baghdad, Irak pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah Ma'mun ar-Rasyid. Di sana ia belajar ilmu alam, matematika, dan terjemahan manuskrip Sanskerta Yunani. Banyak ilmuwan yang mengakui bahwa beliau ilmuwan yang cerdas. Dia juga tokoh utama dalam matematika Arab. Karya terbesar Al-Khwarizmi meliputi matematika, astronomi, astrologi, geografi, dan aljabar, sehingga Al-Khwarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Al-Khwarizmi disebut sebagai memperkenalkan angka nol dalam dunia perhitungan, yang mana angka nol tersebut merupakan awalan dalam memulai perhitungan dan menjadi identitas beberapa bilangan. Al-Khwarizmi pernah memimpin proyek peta dunia, dan beliau juga berpartisipasi dalam proyek peta dunia bersama 7 ahli geografis lainnya. Selain astronomi, dia juga menemukan algoritma dari kata digit algoritma, yang merupakan langkah-langkah logis dalam penyelesaian yang disusun secara sistematis dan logis. Buku tulisannya Al-Jamal wal Tafriq Bihisab Al-Khid, yang berarti buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Itu tadi kisah tentang Al-Khwarizmi. Kemudian kita lanjutkan tentang apa sih itu bilangan. Bilangan merupakan lambang atau simbol yang menunjukkan jumlah atau kuantitas dari suatu benda atau objek. Baiklah, kita lihat contohnya. Nah, kalau kita melihat ada 3 buah buku, buku ini merupakan objek, sedangkan jumlah dari buku yaitu 3. 3 inilah yang disebut sebagai bilangan. Oke, buku merupakan objek, sementara angka 3 atau jumlah dari buku itu sendiri disebut sebagai bilangan. Kita lanjutkan. Bilangan itu ada berbagai macam anak-anak ustazah. Sekarang kita mulai dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu terbagi atas 2. Ada bilangan imajiner dan ada bilangan real. Nah, bilangan real ini pun terbagi atas 2. Ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Nah, kalau kita ibaratkan di dalam kehidupan sehari-hari, bilangan real ini kita ibaratkan suatu kehidupan. Sementara dalam kehidupan kita ada yang bisa diterima oleh akal kita, ada yang sulit atau tidak bisa diterima oleh akal kita. Nah, yang bisa diterima oleh akal kita itulah yang disebut dengan bilangan real, dan yang sulit diterima oleh akal kita atau tidak bisa diterima oleh akal kita disebut dengan bilangan irasional. Kita lanjutkan. Dan bilangan rasional ini sendiri terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah bilangan bulat dan yang kedua adalah bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat ini terbagi lagi menjadi 3. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan 0, dan ada bilangan bulat negatif. Nah, untuk kali ini kita pelajari yang 3 tadi, bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Kita lanjutkan.
Nah, untuk contoh bilangan bulat ini bisa kita lihat dalam contoh kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti plat mobil. Nah, plat mobil yang ada merupakan contoh dari susunan-susunan bilangan bulat. Kemudian lagi adalah nomor rumah. Nomor rumah kita juga merupakan susunan dari bilangan bulat. Kemudian lagi adalah handphone. Angka-angka yang tertera pada handphone kita atau nomor handphone kita sendiri juga merupakan susunan daripada bilangan bulat. Nah, anak-anak ustazah, bilangan bulat ini bisa kita temui dalam garis bilangan. Kalau di dalam pelajaran matematika, garis bilangan itu terbagi dua. Ada garis bilangan horizontal dan ada garis bilangan vertikal. Nah, sekarang kita masuk pada garis bilangan horizontal. Nah, pada garis bilangan horizontal ini, kita lihat di sana, di sebelah kanan kita adalah bilangan positif. Dan di sebelah kiri kita merupakan bilangan negatif. Dan di tengah-tengah antara bilangan positif dan bilangan negatif ada bilangan 0. Oke, sekarang kita lihat pada yang vertikal horizontal lagi. Semakin ke kanan nilai suatu bilangan itu dia akan semakin besar, sementara semakin ke kiri nilai suatu bilangan dia akan semakin kecil. Itu dia tentang garis bilangan yang berbentuk horizontal. Sekarang kita masuk pada garis bilangan yang berbentuk vertikal. Kalau kita perhatikan pada gambar seorang penyelam yang ada di laut, di sana di atasnya ada burung yang terbang. Nah, kita coba ambil garis dari burung yang terbang. Ketika kita ambil garis merah atau garis lurus dari burung yang terbang tersebut, terdapat burung yang terbang itu berada di atas laut 3 meter di atas laut. 3 meter di atas laut pada garis bilangan disebut dengan positif 3. Sementara kalau kita garis merah pada dasar permukaan laut, terdapat di sana pada 0 meter. 0 meter pada garis bilangan, pada bilangan disebut sebagai bilangan 0. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi garis merah dari gambar orang yang menyelam, terdapat di sana dia terletak pada 3 meter di bawah laut. Nah, 3 meter di bawah laut ini dikatakan dalam garis bilangan merupakan negatif 3. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita melihat pada gambar tersebut yang merupakan permukaan laut adalah bilangan 0 dan yang berada di atas laut merupakan bilangan positif dan yang berada di dalam dasar laut merupakan bilangan negatif. Nah, dari penjelasan yang dua tadi kita dapat simpulkan pada garis bilangan horizontal dan vertikal. Pada bilangan horizontal, semakin ke kiri nilai suatu bilangan atau bilangan yang berada di sebelah kiri disebut sebagai bilangan negatif. Dan bilangan yang berada di sebelah kanan disebut sebagai bilangan positif. Sementara untuk garis yang vertikal, bilangan yang berada di atas merupakan bilangan positif dan bilangan yang berada di bawah merupakan bilangan negatif. Sementara titik potong antara garis vertikal dan horizontal disebut dengan bilangan 0. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang ustazah akan masuk pada contoh-contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sisipkan lambang besar atau kecil sehingga menjadi kalimat yang benar pada negatif 24,19. Ingat, sebelum kita mendapatkan hasil, kita harus membuat terlebih dahulu garis bilangan. Kemudian kita letakkan angka sesuai pada garis bilangan. Oke, kita mulai dari angka 0. Angka 0 terletak pada tengah-tengah garis bilangan. Kemudian angka negatif 24 atau bilangan negatif 24 terletak di sisi sebelah kiri dan bilangan positif 19 terletak di sebelah kanan. Dari garis bilangan tersebut kita bisa menentukan apakah tanda lebih besar atau tanda lebih kecil.
Oke, jawabannya adalah negatif 24 lebih kecil dari negatif 19. Kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Tentukan suhu manakah yang lebih tinggi dari pasangan suhu berikut ini. Negatif 6 derajat Celcius dan 1 derajat Celcius. Sama seperti tadi, kita harus membuat terlebih dahulu garis bilangannya. Kemudian kita tentukan nilai bilangan nolnya, bilangan 0. Kemudian kita letakkan angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Sementara nilai positif 1 kita letakkan di sebelah kanan. Nah, dari sini terlihat bahwa negatif 6 terletak di sebelah kiri dan positif 1 terletak di sebelah kanan. Maka dari itu jawabannya adalah jawabannya adalah 1 derajat Celcius. Kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Susunan derajat bilangan berikut menurut urutan naik dan sisipkan lambang bilangan kecil sehingga menjadi kalimat yang benar. Kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Kemudian bilangan 0, kemudian kita masukkan positif 15 pada garis bilangan sebelah kanan dan negatif 7 pada garis bilangan sebelah kiri. Sehingga kita dapat menentukan perbandingannya. Jawabannya adalah 0 lebih besar daripada negatif 7 dan 0 lebih kecil dari 15. Demikian anak-anak ustazah materi pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Sebelumnya ustazah akan menyampaikan satu dalil ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Mereka tinggal di dalam gua 100 tahun dan ditambah 9 tahun. 100 tahun merupakan bilangan bulat dan 9 tahun juga merupakan bilangan bulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.